di saat kita masih kerjaan tuh sumpah. Nah, larinya ke hobi ini biar kita itu apa, fresh, Ya. apa nggak pusing. Nah, kalau hobi ini bikin pusing ya, kalau menurut saya tinggalkan saja. Ya. Kalau untuk modal besar, kalau menurut saya, kalau untuk mengangkat bendera ya beli PR dulu. Harus tahu dua resiko dulu, Mas. Dua resiko. Apa itu Pak Haji? Satu, karena ini kan hewan, Mas. G. Satu mati, Mati. kedua hilang. Dua hilang. Itu dulu asal usul Sevenin itu, dulu itu saya kan hobinya di dunia otomotif, Mas. Otomotif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kembali Badan Serpati bisa silaturahim. Kali ini kita silaturahim ke kandangnya tim Sevenin bersama Pak Haji Tong. Ya. Ini pertemuan pertama saya teman-teman, karena kemarin alhamdulillah setelah saya sendirinya salah, malu-malu untuk menyapa beliau, akhirnya dengan bantuan Bang Peong disentil, saya bisa kesini. Ya mungkin rezeki saya baru hari ini teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Jamu DSC, bukti nyata maksimal kerja. Nah, seperti biasa teman-teman, yang pertama kita silaturahim, kita sapa dulu sang owner. Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Haji ya? Sehat, Mas Alhamdulillah. Hasim. Kita doakan teman-teman semoga Pak Haji selalu sehat, bisa menjadi salah satu apa ya, orang-orang yang terus merapaikan merpati kolong di Amin, Indonesia. amin, amin, amin. Ini Pak Haji, kita kembali ke awal lah, karena mungkin beberapa teman-teman tuh belum banyak mengetahui profil jenengan. Ya. Nama asli siapa Pak Haji? Nama asli saya itu Muhammad Rizkon. Muhammad Rizkon. Apa ya artinya ya? Bagus. Nek Rizkon itu rezeki ya. Rizky, dan sebenarnya Pak Haji, panggilan dulu tuh siapa panggilannya? Dulu itu nama saya Itong itu saya nggak tahu, Mas. Mungkin karena masih kecil orang manggil itu kan mau manggil Ikon, jadinya Itong, Itong, mungkin seperti itu. Ilat Jawa ya. Mungkin ilat Jawa seperti gitu, Mas. Padahal namanya bagus. Itu. Oh, jadi nama Itong itu udah dari kecil Pak Haji? Dari kecil, Mas. Tapi asal usulnya saya sendiri nggak paham. Lupa berarti. Oh, padahal sebenarnya namanya bagus. Tapi Pak Haji, jenengan menjalani hidup sampai hari ini, nama itu membawa atau tidak? Sepemahaman jenengan? Iya pastilah, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Walaupun ada aja, Mas. Oh, namanya aja rezeki itu kan rezeki. ya, Jadi ada aja, Mas. Contoh kayak sekarang saya main di burung ya, walaupun belum lama main burung, saya baru bisa dikatakan itu baru sumur jagung, Mas. 3 tahun. 3 tahunan. Tapi alhamdulillah berprosesnya dalam ternak saya nggak kalah sama yang lain untuk kualitas burung. Dan alhamdulillah tak syukuri. Dan testimoni teman-teman yang udah beli juga alhamdulillah positif ya? Alhamdulillah positif, semuanya positif. Ini bocoran buat teman-teman yang belum kebagian piikan-piikan di kandang Sevenin, nanti bisa inden. Ya, kalau saya pokoknya gini Mas Hasim, jadi hobi-hobi ya kita tetap realistis ya. Realistis ya? Jadi kalau memang ada yang minat bayar saya, harga cocok pasti saya Lepas. Contoh kayak kemarin yang Wisang Geni, itu burung paling saya suka. Paling saya senangi waktu yang dari Abu Jahal itu atau bukan Wisang Geni. Oh, Wisang Geni. Wisang Geni oh, itu iya, yang berlaku anak Victory, Mas. Anak Victory yang nomor 4. Oh iya. Itu Victory yang silangan sama pistol. Itu orang Tangsel itu telepon ngebut banget. Saya buka harga 30, akhirnya dia di 25. Berarti laku itu Wisang Geni Mas ya? Aku 25. Alhamdulillah Mas Hasim. Oke. Jadi Mas Haji, mungkin apa ya, beberapa orang sudah tahu, tapi saya pribadi tadi baru tahu. Nah, ini kita pengen memberikan informasi kepada teman-teman yang belum tahu. Siap. Sebenarnya nama Sevenin itu asal usulnya gimana Pak? Asal usul Sevenin itu dulu itu saya kan hobinya di dunia otomotif, Mas. Otomotif. Dari tahun 2008 atau 2029. 2008 tahun 2009. Di situ saya bergelut di gas track, motocross. Ya. Setelah itu saya sempat cedera, kaki ini sempat patah, sini sempat patah.
Akhirnya saya tahun berapa saya beralih ke Trabas. Ke Trabas. Trabas kan lebih apa ya, have fun aja lah, kan nggak butuh bukan kompetisi kan, kompetisi. itu cuma enduro, silaturahmi ke teman-teman seperti itu Mas. Lah waktu itu balap itu saya awal-awal pakai nomor 56 Mas. Pakai nomor 56. Nah di situ ya ini cerita saja ya, apa mungkin itu kebetulan atau memang itu memang hokinya di situ, saya enggak tahu ya. Tapi memang setelah saya ganti nomor 79 itu saya juara terus, setiap saya berangkat event dimanapun Sering podium. Nah saya berpikir akhirnya saya kan di bidang kerjanya di bidang konveksi Mas. Langsung saja akhirnya saya kalau Sevenin, kalau bacanya 79 kan terlalu ribet untuk lidah-lidah Jawa kan. Ya, akhirnya saya bilang tak pisah aja. 7 P2G7, 9 itu 9 tak bikin simpel aja 79 gitu. Oh, jadinya setelah dari hobi motocross diturunkan ke unit usaha jenengan. Ke usaha, dan alhamdulillah dari usaha itu, branding itu, nah merek saya Seven itu sampai bisa bikin rumah sendiri. Ya dulu ya bisa beli mobil, bisa beli motor, pokoknya alhamdulillah lah dari situ ada hokinya Mas. Berarti intinya dari nama Seven itu akhirnya bisa mewujudkan impian-impian jenengan. Iya betul, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman gitu ya, teman-teman yang kemarin mungkin ketemu Pak Haji di lapak nggak berani tanya Seven itu apa. Soalnya galak ya, mukanya galak bahasa ya. Sebenarnya tuh gini Pak Haji, ini pendapat saya pribadi, nggak galak, kita segan Pak Haji. Sebetulnya anda sudah kenal teman-teman, orangnya asik banget, luar biasa. Santai saya itu santai. Di sini luar biasa. Saya juga nyesel, aduh kenapa baru kenal sekarang, kenapa nggak yang lama-lama saya datang dulu. Ya tapi mungkin faktor rezeki, betul. Saya baru diketemukan dengan beliau sekarang. Jadi berarti itu untuk ini tuh usaha lama Pak Haji ya? Apanya Mas? Itu Seven itu usaha yang lama. Udah lama. Yang waktu itu bentuknya jeans ya. Betul. Dan sekarang jenengan alhamdulillah masih punya usaha. Alhamdulillah. Yang baru nggih? Yang baru. Nah itu mungkin Pak Haji boleh dikenalkan ke teman-teman. Sekarang berarti saya terjun di dunia jin tetap jalan, cuman untuk presentasi persennya paling sekitar 10% dari 10%. Produksi saya. Dari yang dulu beda ya? Kalau sekarang, dulu kan 100% tuh full di jin. Kalau sekarang saya lebih ke bikin ke tipisan. Tipisan itu apa? Ya contohnya kayak fashion cewek, gamis, tunik, kemeja cewek, pulot, seperti itu Mas. Jadi mengikuti perkembangan. Iya. Nah itu Pak Haji, kan nggak pas nih kalau tahu tapi nggak tahu namanya Pak Haji. Nama brandnya apa Pak Haji? Kalau sekarang fashionnya itu lebih condong ke busana wanita. Jadi saya pakai brand nama istri. Namanya? Istri itu kan nama istri saya itu Maya. Nah saya tambahin jadi Tamaya. Seperti itu Mas Desi. Nah gini Pak Haji, mungkin ini dari teman-teman kita ada yang perempuan nonton juga kan, karena melihat jenengan kembali. Mungkin yang dulu lama-lama nonton kembali. Ternyata jenengan juga sekarang punya produk, namanya Tamaya. Kalau di Pekalongan store-nya ada di mana Pak Haji? Saya Pekalongan kebetulan saya punya toko offline sendiri Mas Desi. Jadi punya toko offline di daerah Kedunguni, tepatnya di depan Koramil Podo. Nah itu di sana ada 2 ruko, alhamdulillah. Terus kalau online-nya itu memang saya ada cuma di Pegang Adik. Nama tokonya sama? Osi Store. Itu Osi Store. Di mana aja Pak Haji? Di Shopee ada? Di Shopee ada, di TikTok ada, tapi paling kencengnya di Shopee. Di Shopee-nya betul. Di Shopee. Nanti untuk memudahkan Pak Haji, saya mau izin minta linknya, nanti tak tempel di deskripsi. Siap, makasih. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat. Siap. Mungkin bukan ibu-ibu yang nonton, tapi ini para suami kenalan jenengan mau belanja. Iya, ini juga momennya kan sebentar lagi Kamis. Nah, ini kan siapa tahu mau belanja. Reseller welcome. Klik, nah itu. Nah nih reseller nih ya. Reseller welcome. Nanti nomor Pak Haji tak taruh di deskripsi. Jadi nggak lengkap Pak Haji. Kalau sama saya nggak ada promosi itu. Iya, betul. Harus ada. Jadi gini Mas Hasim, saya juga ada kongsi sama orang Padang. Kita main di toko Serba 35. Oh, jadi toko Serba 35 jenengan masuk ke situ produk. Saya ada sedikit saham di situ. Oh, jenengan ada. Ya, terus
mayoritas barang saya juga ada produksi khusus untuk serba 35 Mas Izin. Berarti setiap toko di pinggir jalan yang serba 35 Ya, itu 35 semua. itu punya satu orang. Bukan. Di Atau situ kan beda-beda? ada namanya Mas Izin. Kalau saham kita yang kita kerjasama itu yang namanya Limpato. Limpato itu sudah banyak ya, di Pemalang, di Sragi ada, di Kedunguni ada yang BPK yang gede. Terus di daerah apa namanya, Grogolan kesini itu apa namanya? Bulan Pasar Lawas itu apa Mas namanya Mas? oh ini Kuripan. Kuripan ada, Kuripan Lor. Di Kuripan Lor Kuripan juga ada. Oh berarti di situ ada juga. Ya, jadi kalau untuk jual 35 itu kita dari produk, kalau ambil di sini itu harganya paling mahal di 30.000 Mas. 30.000. Jadi kalau mungkin orang-orang yang mau main serba 35 bisa, boleh di tempat saya. Bisa juga ya. Bisa, kita welcome aja. Oke nih, jadi teman-teman di channel Beda Merpati tidak hanya membahas seputar merpati, tapi kalau kita ketemu dengan owner, di situ punya unit usaha, itu kita bocorkan. Iya, Jadi, terima kasih Mas. biar teman-teman yang memang sedang mencari peluang, pengen nambah nih unit usaha baru, bisa kontak Pak Jitong ya. Ya, Nanti bisa tanya-tanya lah, punya produk beliau banyak. Tenang teman-teman, itu nanti bisa disupport. Nih Pak Haji, kita sambung ke yang lain ya. Kita tadi udah bahas jenengan. Sekarang jenengan punya usaha, sekarang juga terjun di Merpati. Kegiatan sehari apa sih selain di Merpati? saya sehari-harinya itu sekarang lebih santai Mas, dibanding 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Udah lebih santai banget. Lebih santai, saya lebih menikmati hidup. Kalau dulu saya itu keliling Mas, jadi kalau jualan apa namanya produk itu saya kadang berangkat dari Pekalongan langsung sampai Bali. Bali? Iya, Bali. Jadi Jawa Timur dulu, Jawa Timur masih sisa, nanti saya lari ke Bali, kadang sampai Lombok. Bawa truk dulu Mas jualnya. Pakai truk? Pakai truk engkel itu. Berarti jenengan memang sudah factor dari dulu ya. Sekarang factor di Merpati, dulu juga factor untuk memperjuangkan keluarga ya Pak. Ya itu. Luar biasa teman-teman. Ini kenapa Beda Merpati ke sini tuh tidak hanya Merpati ya. Saya ingin belajar tentang yang lain teman-teman. Belajar kehidupan sama Pak Haji. Jadi sudah factor sejak lama. Dulu main di motocross, berjuang untuk keluarga. Sekarang tembus lagi masuk di Merpati. Luar biasa teman-teman. Yang mau kesini kontak Pak Haji, mau silaturahim silahkan. Monggo, welcome saja sama saya itu, welcome ya. Aman. Nah gini Pak Haji, kan biar teman pada tahu nih. Monggo. Insya Allah keringan depan Sevenan kemana ini? Saya kemarin baru rembuk sama karya anak-anak yang di kandang ya, mau lomba di mana. Akhirnya di situ ada musyawarah, ada keputusan kita cuma mau main di Rembun. Oh di Rembun. Karena di situ dari sudut pandang saya sama joki sama anak-anak kandang, di sana truknya lebih enak. Truknya lebih enak. Untuk burung-burung muda. Burung muda ya. Nah, karena di sini kebanyakan mayoritas lahirnya burung muda semua, Mas. Masih muda sementara. Muda semua. Baru napas 2 kali semua rata-rata. Yang lain pindah kandang ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah hari ini pindah kandang. Ya. Hari ini aja nanti Jani laku. Alhamdulillah. Pokoknya sebulan masih ada pemasukan lah. Ya semoga Beda Merpati ikut tertular berkah. Amin. Oke Pak Haji, kiringan depan ke Rembun. Nah, gimana nih? Apakah sudah ada persiapan untuk mempersiapkan Bravo PMKN? Kalau Bravo saya memang ada undangan. Undangan kemarin kebetulan yang beli Wisanggeni itu saya diharapkan hadir main di sana. Oh. Dan difasilitasi tempat segala macam, saya suruh bawa burung aja suruh sana. Berarti judulnya silaturahim ya? Iya. Ya insya Allah lah, kita kan manusia cuma bisa berencana ya Mas Isim ya. Rencana dulu. Kita bisanya cuma berdoa, beri kesehatan, umur panjang, ada rezeki untuk silaturahmi ke PMKN. Semoga bisa berangkat Pak Haji ya. Iya betul. Ya teman-teman, kita doakan semoga Pak Haji dan tim Sevenan diberikan rezeki, waktu, kesehatan bisa berangkat. Agar mungkin buat kita yang belum diberikan berangkat bisa tetap menyaksikan lewat di alat streaming. Oke ya, kita sambung-sambung lagi. Nah gini Pak Haji, mungkin jenengan tadi bilang di Merpati belum lama ya. Pastikan masih punya Pak Haji, punya goal dan target ya yang besar lah ya. Karena orang terjun di Merpati pasti punya target besar. Betul. Nah gini Pak Haji, harapan TV Sevenan di
ujung tahun 2024 ini nyambung nanti ke tahun 2025 itu apa? Kalau saya sendiri kan gini mas, saya itu lebih membrandingkan diri saya itu sebenarnya ke peternak aja mas. Oh peternak. Ya, kalau nggak saya bilang factor itu, enggak lah, saya enggak factor. Sebenarnya saya nggak factor. Karena gini, hobi itu kita itu realistis saja ya mas ya. Dari hobi burung ini ya mungkin sudah bukan rahasia umum ya. Untuk biayanya sangat besar ya. Operasional besar. Operasional besar ya. Terus kalau kita gengsi atau malu untuk jual burung, kalau menurut saya pribadi ya, itu kalau menurut saya salah. Karena setiap pemain penghobi burung itu pasti ada fase-fasenya mas sih. Iya, ada fase. Fasenya di mana kita beli burung terus, nanti juga pasti ada fasenya kita pengen jual burung. Nah, seperti itu. Nah, sekarang memang saya masih di fasenya sepenting kalau mau Jawa ngomong itu sepenting buat lomba pair udah ada. Kalau ada yang tertarik piikan atau pair, kalau memang pair masih ada harga cocok saya lepas mas. Jadi bisa untuk membantu operasional baju ya. Betul, operasional. Kita realistis, saya udah nggak mau. Jadi ceritanya gini mas Azin, saya sudah nggak mau hobi merpati ini ngeluarin uang terus dari hasil kerja saya yang utama. Saya pengennya dari burung untuk burung. Ya itu. Jadi hobi kita ambil manfaatnya juga Pak ya. Betul. Jadi kalau modal kayak gitu nanti insya Allah kita bisa survive. Hobi kita bisa jalan dengan waktu dengan lama, panjang kan gitu. Soalnya setiap tim kemampuan finansialnya beda Pak ya. Betul. Ya. Betul. Antara tim satu dan yang lainnya tidak sama. Jadi gitu teman-teman ya. Ini pandangan dari Pak Jitong. Jadi teman-teman misalnya punya perbedaan pendapat, boleh disampaikan di komentar. Tapi tolong sampaikan dengan cara yang sopan ya. Karena di sini kita diskusi Pak ya. Diskusi. Kita belajar bareng teman-teman. Belajar. Siapa tahu nih kedepannya memang tren merpati berubah Pak ya. Pasti trennya bisa berubah. Ini aja kan pergantian tren merpati itu di 3 tahun 4 tahun. Ya ada perubahan guys. Perubahannya kan signifikan mas. Saat ya. Nah, kalau sekarang targetnya untuk bisa podium, ya kita realistis saja. Kualitas burung sekarang rata mas sih. Rata semua. Rata. Dari lapak pinggir sampai ini lapak CC-nya rata semua. Ya kita realistis saja. Kalau saya bilang sama anak-anak intinya kita lomba-lomba saja los. Kalau dikasih rezeki, kasih hoki untuk juara yang alhamdulillah. Kalau enggak ya, yang penting burung kita udah kerja yang maksimal saja. Yang penting tiap ikut lomba bisa kerja maksimal ya. Dan anak-anak kompak, rawat burung dengan baik, itu sudah clear. Nah gini Pak Haji, jenengan kan apa ya? Mungkin di merpati tadi bilang kan masih ini, tapi Pak Haji, buat teman-teman kan yang baru masuk kan banyak, masih muda-muda, bahkan mungkin usianya lebih muda daripada saya. Mungkin jenengan punya pesan buat teman-teman yang baru masuk di merpati gimana Pak Haji? Kalau saya sering mengedukasinya seperti ini mas. Jadi main merpati ini kan hobi yang saya bilang hobi yang mahal. Hobi mahal. Dan kalau mau memulai dari hobi merpati ini harus tahu 2 resiko dulu mas. 2 resiko. Apa itu Pak Haji? 1, karena ini kan hewan mas. 1 mati, kedua hilang. 2 hilang. Itu dulu pegang. Dua ini ya resiko. Nah, jangan dibatin ya. Kalau dibatin nanti dampaknya ke keluarga, ke kerjaan. Contoh, burung kesayangan kita mati atau hilang. Kalau kita batin kan jadinya dampaknya kemana-mana. Marah-marah, emosi seperti itu. Merugikan wajib. Nah, kalau itu pribadi saya seperti itu ya. Mungkin untuk teman-teman beda saya ya. Mohon maaf kan seperti itu. Tapi ini fakta Pak Haji. Perjalanan jenengan, pengalaman. Tapi bener memang 2 ini harus dipegang itu. Pegang. Ya kalau nggak mati hilang. Ini memang karena hewan. Ya ini sudah sunat Tuhan. Ya saya manut Pak Haji. Yang penting jangan dibatin. Ya kalau meninggal ya berarti itu cuma takdirnya. Nah, kalau memang dari situ kan ada burung meninggal, saya pasti tanya ke joki dulu. Saya nggak langsung marahin ke joki. Kronologinya seperti apa? Kalau memang kronologisnya itu burung yang salah, memang ingin mati, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang kesalahan si joki pasti saya tegur. Jadi seperti itu saja mas. Saya sebagai owner seperti itu, fleksibel, santai, nggak terlalu yang baru juara, enggak.
Lah itu kan mengalir saja mas. Oke, mengalir berarti lebih ke ini menikmati hobi Pak Haji ya? Menikmati hobi. Lah makna hobi itu apa? Makna hobi itu kan menghilangkan apa ya, kerjaan kita di saat kita masih kerjaan tuh sumpah. Nah larinya ke hobi ini biar kita itu apa, fresh, apa nggak pusing. Lah kalau hobi ini bikin pusing ya, kalau menurut saya tinggalkan saja. Berarti memang Pak Haji menempatkan merpati ini sebagaimana mestinya seperti itu. Memang dibentuk untuk hobi. Betul. Jadi juara itu bonus Pak Haji ya. Bonus. Ya, jadi memang yang penting kita berusaha dengan maksimal. Betul. Nanti usaha juara itu rezeki. Yang penting kita terus berproses. Ya betul. Toh memang di situ maaf sih, toh memang kok banyak yang tertarik dengan ternakan saya. Ya saya terima kasih. Terima kasih banyak. Walaupun saya main burung baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Untuk kategori main burung 3 tahun dengan ternak kan itu kategorinya baru sumber jagung kan gitu mas. Iya. Karena proses main burung itu matang-matangnya bisa di 5 tahun mas. 5 tahun. Itu mulai bisa dibilang matang. Karena burung kinerjanya sangat bagus itu nanti dirampas 3 mas. Rampas 3. Iya butuh proses panjang ya. 3 tahun kan itu. Kalau kita ternak. Panjang. Coba biaya segitu sampai 3 tahun beli Nova Ribbon dapat loh mas. Banyak wah mantap itu. Ya itu kan buat edukasi teman-teman yang mau main merpati. Jadi kalau mau ternak oke lah ternak, karena ternak itu kan misteri. Kalau lebih baik kalau mau ternak lebih tahu si karakter jantan dulu mas. Kalau udah tahu karakter jantan baru banyakin materi betina. Ini pribadi saya ya. Yang diterapkan di Seven Eye. Jadi kalau saya nggak banyak teori mas. Intinya kalau ternak itu saling mengisi si jantan, karakternya kayak gini, kurangannya kayak gini, tak kasih betina kekurangannya si jantan. Udah itu aja kalau saya simpel. Terus kedepannya tetap kembali Pak Haji ya, tawakal dan rezeki ya. Iya betul. Nah kalau mau juara gimana? Ya mau cuti tiara kan berarti lomba. Gitu kan. Terus mencoba. Nah kan itu. Nah ini Pak Haji, tadi kita anggap itu untuk teman-teman yang mungkin dalam segi modal standar. Nah ini Pak Haji, kalau misalnya ada nih dilalah anak sultan, modalnya besar, nah saya jenengan apa ini? Kan mungkin punya kemiripan seperti jenengan waktu itu menekuni hobi motocross. Gimana Pak Haji pendapatnya? Nasihatnya untuk teman-teman masih muda, usia 20 tahunan, punya modal besar mau terjun di merpati. Kalau untuk modal besar, kalau menurut saya, kalau untuk mengangkat bendera ya beli payar dulu. Karena kita bicara modal ya, ini modal gede ya. Modal besar. Dia punya modal gede ya beli payar. Langsung bayar. Tapi di situ juga ada kontrolnya. Jangan pakai nafsu. Belum apa-apa, belum juara nih beli lagi. Jangan, nikmatin dulu itu payar 1, 2, 3. Nikmatin dulu kinerjanya seperti apa. Toh kalau memang sudah nggak layak, itu kan bisa dijadikan pajak ya. Nah dari situ kan akhirnya untuk mengurangi biaya budget untuk beli player. Sekarang Mas Hazim banyak tim-tim besar yang maaf nih vakumnya karena apa? Karena biaya operasional gede, ekspektasinya sama realitanya beda. Tidak sama jauh. Dia beli pajak harga segini, bahkan kan, ternyata anaknya dijual. Sekarang kan memang harga burung lagi turun. Kembali normal kembali. Kalau mungkin 3 tahun 4 tahun lalu burung memang harganya lagi gila-gilaan, moncer sekali, bahkan memang luar biasa mahal Pak Haji ya. Betul. Sekarang berarti udah kembali ke fase standar lagi ya. Tapi belum ke standar, kalau saya bilang masih drop untuk harga. Masih drop. Ini masih drop. Jadi kembali kayak contoh burung-burung juara aja banyak yang nawani ke saya mas. Tapi kan saya lagi di pasar nggak mau beli burung. Dan harganya kalau menurut saya itu murah. Harganya masih murah. Murah, burung juara berkali-kali kadang paling nawani saya 50. Masih 100. Padahal di zaman 3 tahun lalu itu wah kalau 3 tahun udah 500 juta mas rata-rata ya. 500 juta. Oke nih teman-teman ya, sepertinya karena menjelang maghrib aja ya.
Ini untuk pertemuan pertama saya dengan tim Sevenan dan Pak Jitong. Kita coba dulu. Nanti teman-teman ya, ini seperti ini teman-teman, seperti event. Ada sesi 1, ada sesi 2. Siap. Sesi selanjutnya. Jadi teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan bisa titip dengan beda seperti di kolom komentar. Nanti kita bisa obrolkan, kita bisa diskusikan dengan Pak Jitong dan Sevenan. Karena masih banyak teman-teman informasi yang ingin saya korek. Banyak sekali di sini. Ini pertemuan pertama kita anggap sebagai perkenalan dulu. Iya, betul. Dengan Pak Jitong. Makasih Mas Hasim udah silaturahmi ke sini. Untuk kedepannya kita lebih banyak bekerjasama. Saya belajar ke Pak Haji intinya. Saya belajar lah intinya ke Pak Haji. Banyak teman-teman yang bisa dikorek dari beliau seputar pengalaman beliau dari dulu. Usianya belum terlalu ini teman-teman, tapi pengalamannya luar biasa. Kita sama-sama belajar. Jadi untuk di sini kita tutup dulu seperti biasa. Kita tutup dengan yel-yel jargon dari tim Sevenan. Siap. Nah, ini jenengan langsung yang pimpin. Ya. Gimana nih biasanya Sevenan itu? Jargon Sevenan itu always bisa. Always bisa. Kenapa saya bikin jargon always bisa? Itu dibolak-balik artinya sama, Mas. Sama ya. Sama. Pas banget ini. Ini juga seperti ini namanya ya. Oke, monggo Pak Haji dipimpin. Biasanya gimana? Sevenan always bisa. Sekali lagi, Sevenan always bisa. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, udah mati.